Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggano Valino Savitra dengan NPM 24081010353. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama, penerapan prinsip less privilege pada akun pengguna. Yang kedua, verifikasi prinsip fail-safe default pada firewall. Dan yang terakhir ada investigasi potensi backdoor atau proses yang mencurigakan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip less privilege pada akun pengguna. Langsung saja kita masuk ke setting. Oke, ternyata di sini saya sudah memasuki setting dan memasuki akun info. Dan di sini terdapat sebuah status yang kosong di sini, yang dimana biasanya terdapat sebuah tulisan administrator pada default sebuah laptop. Dan di sini tidak ada. Maka kita dimaksudkan untuk masuk ke dalam posisi standard user. Nah, bedanya apa standard user dan administrator? Administrator adalah sebuah posisi yang tertinggi pada suatu komputer. Nah, dia bisa mengubah sistem, mendownload aplikasi, serta mengamankan sebuah komputer kita. Nah, bedanya dengan standard user hanya bisa melakukan sesuatu dengan izin terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita contohkan perbedaannya. Nah, kita masuk ke sebuah command prompt. Di sini terdapat, kita ulang. Nah, di sini kita menggunakan sebuah prompt yaitu net session. Nah, net session merupakan sebuah prompt yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada komputer lain yang terhubung dengan WiFi yang sama dengan kita atau lokal yang sama dengan kita. Nah, cuman posisi di sini terdapat output access is denied karena net session merupakan sebuah prompt atau kode yang digunakan khusus untuk mode administrator. Nah, langsung saja kita contohkan dengan mode administrator. Dengan cara mengklik kanan, lalu kita run administratornya. Kita yes, lalu kita masukkan lagi net session. Oke. Di sini terdapat output there are no entries in the list. Dan ini berbeda dari yang awal. Yang awal kan tadi access is denied, yang berarti kan aksesnya tidak bisa diakses oleh standard user biasa. Nah, sedangkan di sini terdapat output there are no entries in the list, yang beranggapan bahwa kita sudah memasuki administrator, cuman tidak ada komputer yang terhubung dengan WiFi yang sama dengan kita. Nah, bedanya itu. Lalu, apakah administrator hanya memiliki dampak positif bagi komputer seperti yang saya sebutkan tadi, mengubah struktur komputer, mengamankan komputer, lalu menginstal aplikasi? Tentu saja tidak, karena administrator terdapat beberapa dampak negatif atau dampak buruk yang sangat fatal. Dampak fatalnya adalah ketika kita mendownload aplikasi bajakan lalu mendapatkan sebuah virus atau malware. Nah, virus atau malware tersebut dapat mengotak-atik komputer kita dengan cara memasuki CMD ini dengan posisi administrator. Mereka bisa membaca komputer kita, menghapus aplikasi, serta mengubah semua struktur komputer kita. Maka dari itu, kita harus menggunakan posisi administrator dengan secara bijaksana. Ketika tidak ada keperluan yang tidak penting, saya menyarankan untuk menggunakan standard user biasa. Nah, lalu apakah standard user tidak memiliki dampak negatif? Tentu saja tetap ada dampak negatif dari standard user. Standard user tentu saja dapat memiliki malware seperti administrator tadi. Nah, bedanya di sini malware tersebut bisa mempunyai cara tersendiri untuk mengotak-atik komputer kita, yaitu dengan cara konsep eskalasi hak akses. Nah, apa itu konsep eskalasi hak akses? Konsep eskalasi hak akses merupakan sebuah cara yang dimana digunakan untuk sebuah virus atau malware untuk
memasuki mode administrator dengan cara ilegal. Nah, cara ilegal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan celah pada komputer atau menggunakan sebuah bug pada komputer. Nah, maka dari itu kita harus menjaga laptop kita secara bijaksana agar terhindar dari virus atau malware. Seperti itu contoh penerapan prinsip less privilege pada akun pengguna. Oke, selanjutnya akan masuk ke poin yang nomor 2, yaitu verifikasi prinsip failsafe default pada firewall. Nah, apa itu firewall? Langsung saja kita contohkan. Nah, firewall merupakan sebuah fitur pada sebuah komputer yang digunakan untuk mengklasifikasi atau memverifikasi apakah data atau jaringan yang masuk ke komputer kita itu benar-benar aman. Ketika ada suatu kondisi ketika data atau jaringan tersebut tidak aman, maka firewall otomatis akan memblokirnya. Nah, kita bisa cek pada di sini default settingan pada sebuah komputer adalah on. Nah, bisa kita lihat di sini ya, dikarenakan kita memerlukan firewall untuk menjaga komputer kita agar lebih aman, agar terhindar dari sebuah virus atau hacker yang mencoba untuk menyerang komputer kita. Nah, firewall juga memberikan akses pada sebuah aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Karena aplikasi-aplikasi ini memerlukan firewall untuk mengaksesnya agar ya, seperti contohnya ini Figma. Figma kan sebuah aplikasi desain yang memerlukan sebuah paketan atau internet. Karena Figma sendiri berbasis cloud, maka dari itu memerlukan firewall untuk memberikan sebuah akses kepada Figma untuk mengakses jaringan, agar untuk mengakses project lalu untuk mensinkronisasikan project tersebut. Seperti itu. Lalu bagaimana jika kondisi firewall ini dinonaktifkan? Ya, ketika firewall tersebut dinonaktifkan, maka yang terjadi adalah firewall tidak memiliki proteksi atau semua jaringan atau data dapat memasuki komputer kita dengan mudah atau tanpa izin, atau yang saya sebutkan tadi adalah tanpa satpam, tanpa sebuah proteksi. Yang terjadi, komputer akan rentan terhadap hacker atau injeksi virus dan hal-hal yang negatif lainnya. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke poin yang nomor 3, yaitu investigasi potensi vektor atau proses mencurigakan. Oke, di sini kita menggunakan Task Manager sebagai objek penelitian kita. Nah, kita bisa search di sini atau menggunakan shortcut Ctrl Shift Escape. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi yang kita gunakan dan kita bisa melihat berbagai macam hardware yang sedang mereka gunakan, seperti contoh CPU, memori, disk, motherboard, dan lain-lain. Nah, dan tentu semakin ke atas semakin tinggi juga penggunaan mereka, dikarenakan saya sudah memfilternya dengan menekan tombol ini. Nah, lalu kita disuruh untuk memilih satu sistem atau sebuah root untuk objek penelitian kita. Nah, sistem di sini biasanya menggunakan nama sistem atau .NET atau .excel. Nah, kita ambil salah satu contoh. Nah, ini saja sistem. Lalu kita coba untuk men-search-nya secara online. Oke, kita akan terlebih dahulu agar mudah dipahami. Proses SCV host.exe service host lokal merupakan sistem komponen penting dalam Windows yang terkadang dapat menyebabkan penggunaan CPU dan memori tinggi. Seringkali disebabkan oleh layanan yang mendasarinya seperti Supervitage atau Windows Updates. Oke, sepertinya proses CV.exe service host local system merupakan sebuah sistem atau sebuah program yang dari Windowsnya itu sendiri. Nah, sistem atau
root ini merupakan sebuah kedudukan yang lebih tinggi dari administrasi. Jadi dia bisa merubah atau mengupdate sistem dari program secara otomatis karena mereka mempunyai hak yang tertinggi daripada admin. Nah, lalu apakah di sini terdapat potensi malware atau sebuah rootkit yang bisa menggunakan nama untuk mengelabui sebuah sistem? Tentu saja bisa, karena rootkit sendiri bisa menyamar sebagai sistem kita, karena bisa kita lihat di sini terdapat beberapa sistem atau lebih dari sistem yang namanya sama semua. Maka dari itu, rootkit bisa memanfaatkan hal ini untuk menyamar menggunakan nama yang sama atau yang mirip untuk mengelabui para penggunanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, walaupun disengaja atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.